Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Studi Fajar. Fajar kembali, kali ini akan membahas perbedaan universitas, politeknik, institut, sekolah tinggi, dan akademi. Nah, untuk yang belum subscribe, bisa di-subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa selalu update mengenai konten dari channel Studi Fajar tentang edukasi dan sharing. Nah, sebelum ke videonya, intro dulu. Nah, tahukah kamu bahwa perguruan tinggi di Indonesia bukan cuma universitas atau politeknik saja. Ada juga institut, sekolah tinggi, dan akademi. Nah, perbedaannya terletak pada program studi yang ditawarkan, jenjang studi, jalur masuk, dan gelar yang akan diperoleh setelah lulus. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut supaya tidak bingung lagi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, politeknik. Apa itu politeknik? Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, keterampilan, dan ilmu terapan. Berbeda dengan universitas, politeknik hanya menyediakan jenjang studi, yaitu studi vokasi yang terdiri dari D3 dan D4. Nah, tujuannya untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Maka dari itu, mata kuliah di politeknik lebih mengutamakan praktik dibandingkan dengan teori. Nah, jenis perguruan tinggi ini cocok untuk siswa yang berasal dari SMK, tetapi juga banyak yang dari SMA masuk ke politeknik. Nah, meskipun vokasi, pilihan jurusan di politeknik cukup banyak. Nah, diantaranya ada sebagai berikut. Ada animasi, akuntansi, agribisnis, pariwisata, perhotelan, kemudian ada juga desain mode, dan juga administrasi niaga, kemudian teknologi kelautan, teknik elektro, kemudian ada teknik sipil, kemudian ada teknik kimia, ada juga teknik komputer, dan ada juga teknik informatika, ada juga arsitektur bangunan gedung, usaha jasa konvensi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah beberapa jurusan dari politeknik. Beberapa saja, dan masih banyak yang lainnya. Kalau disebutkan satu persatu tentu akan memakan durasi. Nah, jalur masuk politeknik ada 5. Adapun 5 jalur tersebut adalah SNMPTN dan SBMPTN yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Selain itu ada juga SNMPN dan SBMPN. Nah, itu digagas oleh VDPNI bersama Ditjen Vokasi Kemendikbud. Yang terakhir ada jalur mandiri. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu universitas. Nah, universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan berbagai disiplin ilmu. Biasanya terdapat 5 sampai beberapa fakultas dengan puluhan program studi di satu universitas. Contohnya Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Sosial Politik, kemudian Fakultas Peternakan, Fakultas Seni, dan lain sebagainya. Nah, universitas juga menawarkan jenjang studi dengan gelar yang berbeda. Mahasiswa D3 akan memperoleh gelar ahli madya atau AMD, dan mahasiswa D4 akan memperoleh gelar sarjana terapan atau STR, dan mahasiswa
S1 akan memperoleh gelar sarjana yang diikuti oleh nama rumpun ilmu yang dipelajari selama kuliah. Mahasiswa S2 dengan gelar master, mahasiswa S2 dengan gelar magister, kemudian yang terakhir S3 yang bergelar profesor. Nah, jalur masuk universitas ada 3 macam, yaitu SNPTN. Nah, itu menggunakan nilai raport, portofolio untuk jurusan tertentu seperti seni dan olahraga, kemudian prestasi akademik lainnya. SNMPTN biasanya diselenggarakan pada awal tahun, bulan Februari sampai Maret tanpa dipungut biaya. Nah, SNMPTN hanya boleh diikuti oleh siswa eligible. Untuk lebih jelasnya bisa tonton video yang ada di deskripsi. Yang jalurnya adalah jalur UTBK SBMPTN. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat di video sebelumnya atau klik link yang ada di deskripsi. Kemudian ada jalur ujian atau seleksi mandiri. Nah, ini dapat menggunakan nilai UTBK, prestasi akademik, prestasi non-akademik, atau nilai ujian mandiri yang diselenggarakan oleh pihak universitas. Nah, seleksi mandiri berlangsung setelah pengumuman UTBK SBMPTN biasanya, tapi juga ada yang sebelum pengumuman juga udah buka seleksi mandiri. Kemudian kita bahas yang ketiga, yaitu institut. Nah, pilihan jurusan di institut tidak sebanyak di universitas ataupun politeknik. Sebuah institut hanya berfokus pada satu sampai beberapa rumpun ilmu pengetahuan. Contoh Institut Teknologi Bandung yang memiliki fakultas teknik, bisnis, dan desain. Ada pula Institut Kesenian Jakarta yang mengajarkan ilmu film, seni rupa, dan seni pertunjukan. Nah, pilihan jenjang studinya dimulai dari diploma hingga pasca sarjana, sedangkan jalur masuk institut sama dengan universitas, yaitu melalui SNMPTN, UTBK, dan juga seleksi mandiri. Nah, kita bahas yang keempat, yaitu sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan vokasi, sarjana, dan pasca sarjana dalam satu rumpun ilmu. Contoh sekolah tinggi ada sekolah tinggi itu STAN ya, yang memiliki program studi di bidang akuntansi, ekonomi, manajemen, dan lain-lain. Selain itu ada sekolah tinggi pariwisata atau STP, misalkan STP Bandung yang menyelenggarakan pendidikan perhotelan dan pariwisata. Jenjang studi di sekolah tinggi dimulai dari D3 sampai S3. Untuk daftar di sekolah tinggi bisa melalui seleksi mandiri di masing-masing kampus. Kemudian bahas yang kelima, yaitu ada akademi. Nah, akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu. Contohnya akademi militer, akademi kepolisian, akademi angkatan laut, akademi kebidanan, akademi keperawatan, dan sejenisnya. Nah, pilihan jenjang studinya dimulai dari diploma 3 dan diploma 4 yang setara dengan sarjana. Setelah lulus, maka akan memperoleh gelar ahli madya AMD atau sarjana terapan STR. Jalur masuk akademi melalui seleksi mandiri melalui masing-masing kampus atau akademi tersebut. Nah, itulah tadi beberapa perbedaan dari universitas, politeknik, institut, sekolah tinggi, dan akademi. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan terus membantu channel Studi Fajar untuk bisa berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Saya Fajar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.